Apa ya yang lagi ngetren di saat-saat sekarang? Kira-kira apa? Ini ngomongin soal makanan deh. Kayaknya pas banget nih. Pas banget dengan suasananya yang mendung, sendu ya, mendung sendu ditambah dengan anginnya juga bertiup agak lumayan kenceng. Nah, kira-kira apa yang menjadi tren untuk ngomongin soal makanan di saat-saat yang sekarang? Ada yang tahu? Yap. Ngomongin soal makanan, sekarang ini lagi tren orang pada ngonsumsi makanan kukusan, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah aman nggak ya ketika makanan kukusan itu dikonsumsi setiap hari? Nah, itu dia pertanyaannya. Kira-kira aman nggak? Ya, dalam beberapa waktu terakhir nih kawan ya, makanan kukusan dan rebusan ini lagi naik daun. Mulai dari jagung, ubi-ubian, singkong, pisang kukus. Berbagai makanan tradisional ini sekarang ini banyak dijumpai di pasar, kedai, sampai di konten media sosial. Dan juga ini ada juga nih kalau di kampung saya itu dikelilingin pagi-pagi ya sampai siang. Nah, di balik tren ini kawan, muncul pertanyaan penting. Apakah makanan kukusan ini benar-benar sehat dan aman untuk dikonsumsi setiap hari? Nah, dari sudut pandang gizi nih kawan, tren ini dinilai sebagai sinyal positif. Kenapa? Karena fenomena meningkatnya konsumsi makanan kukusan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan berbasis real food atau pangan alami yang minim proses. Ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, seperti diungkapkan oleh dosen di program studi supervisor jaminan mutu pangan sekolah vokasi IPB University, Imas Faidoh Fatimah, banyak bahan pangan yang diolah dengan cara dikukus memiliki nilai gizi yang baik bagi tubuh. Katanya nih, pangan kukusan seperti jagung, pisang, ubi jalar, singkong, labu, ini merupakan sumber karbohidrat kompleks, serat pangan, serta berbagai vitamin yang berperan dalam mendukung pemenuhan gizi tubuh. Nah, karbohidrat kompleks pada pangan tersebut dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mendukung kestabilan kadar gula darah. Kandungan seratnya juga berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Nah, dari sisi metode pengolahan, Imas juga menilai teknik kukus atau rebus itu jauh lebih sehat dibandingkan digoreng. Salah satu alasannya adalah minimnya penggunaan minyak. Ya, pengukusan meminimalkan penggunaan minyak sehingga pangan menjadi lebih rendah lemak, jenuh, dan kalori. Nah, tidak hanya itu, suhu pengukusan yang relatif lebih rendah ini dibandingkan penggorengan juga membantu mempertahankan kandungan nutrisi, terutama vitamin dan mineral. Nah, berbeda dengan perebusan, bahan pangan yang dikukus tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, karena tidak ada kontak langsung dengan air, kehilangan vitamin dan mineral pada bahan pangan kukusan ini bisa lebih kecil. Jadi bisa meminimalisir itu ya. Nah, vitaminnya dan mineralnya masih cenderung utuh gitu ya. Beberapa kelompok bahan pangan justru sangat diuntungkan jika diolah dengan metode kukus. Umbi-umbian seperti ubi jalar, singkong, talas, dan kentang misalnya, ini merupakan sumber karbohidrat yang baik. Nah, sementara itu sayuran hijau dan berwarna cerah seperti brokoli, wortel, dan labu kuning kaya akan vitamin serta antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Nah, kacang-kacangan ini seperti kacang tanah dan edamame ya juga cocok dikukus karena menjadi sumber protein nabati dan mineral. Jagung manis ini mengandung kombinasi karbohidrat, vitamin dan mineral. Sementara telur kukus dapat menjadi sumber protein hewani yang praktis dan rendah lemak ya. Nah, menariknya nih kawan, sebagian besar bahan pangan tersebut merupakan pangan lokal Indonesia. Nah, selain menyehatkan, konsumsi pengolahannya juga mendukung penguatan pangan berbasis sumber daya lokal. Tapi amankah dikonsumsi setiap hari?
Nah, ini dia. Apakah makanan kukusan aman dikonsumsi setiap hari? Jawaban Imas adalah aman, bahkan dianjurkan selama menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Jadi makanan kukusan aman dan dapat dikonsumsi setiap hari. Namun prinsip variasi dan keseimbangan zat gizi tetap harus diperhatikan. Dan dia mengingatkan agar konsumsi pangan kukusan tidak hanya berfokus pada karbohidrat. Kombinasi dengan sumber protein hewani maupun nabati tetap diperlukan untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Jadi makanan kukusan ini sebaiknya dikombinasikan ya dengan sumber protein hewani agar tidak hanya memberikan rasa kenyang atau mengikuti tren, melainkan pula berperan dalam pemeliharaan kesehatan tubuh. Nah, dengan kata lain kawan, tren makanan kukusan bukan sekadar gaya hidup sesaat. Jika diterapkan secara seimbang dan bervariasi, kebiasaan ini bisa menjadi fondasi pola makan sehat yang berkelanjutan. Dan tentunya lebih hemat kali ya secara ekonomi. Iya kali ya. Bisa jadi. Nah, kira-kira makanan kukusan apa yang biasa Anda konsumsi? Boleh dong bagi ceritanya di sini. Di 0855420912. Ditunggu deh ceritanya dari Anda.